Sudah ada Chow, Kaja, One Estes lagi yang di-ban. The one last chance untuk The Queen of My Venus untuk membalikan keadaan dan Usuk membuat timnya selamat dari karamnya kapal Blacklist International. Dan ini ya, kalau Eko memenangkan M4 kali ini, Carl TZ tidak hanya menjadi MVP untuk M2, tapi bahkan menjadi satu pemain yang menang juara dunia di dua tim kali yang berbeda. Dan 2 kali di tim yang berbeda. Secara berturut-turut. Berturut-turut. Ya sudah. Apakah Hilda akan ada kali ini, Profesor Kami? Oh, Hilda sih aku suka banget Karena hero-nya. combat ritualnya akan bisa menumbangkan hero-hero backline dari seorang Haji. Wah, tapi ini hero nabrak banget. Sekarang ada Glue ditambah dengan Fredrin, otomatis kita akan melihat skenario. Kalau seandainya Sanji akan membawa hero nabrak, kemungkinan besar Faramis akan diamankan di pick yang ketiga. Daripada di-ban. Dan untuk kali ini terlepas. Langsung mengamankan juga Karadigi. Ngedinai beberapa permainan nanti yang akan diberikan oleh pemain dari Eko. Kenapa? Karena kita tahu ya. Atlas pun masih capable untuk dikeluarkan. Hero-hero crowd control masih capable untuk dikeluarkan. Digi ngedinai itu semua. Dan juga signature hero yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Blacklist dan terutama adalah Venus. Masalahnya ini Barats Digi, jadi bagus banget untuk melakukan setup team fight. Kalau ini pick ketiganya Franco, Yawi akan menjawab Digi tersebut sepertinya. Ini deh. Akan dikeluarkan ataupun di counter sekarang atau ditahan. Faramis bagus, Franco bagus. Dua tipe hero ini bisa memberikan efek team fight yang berbeda. Dan Hilda yang menjadi jawaban untuk memicu ultimate daripada seorang Digi. Wow. Kita akan tahu melihat combat ritual yang begitu menyebalkan. Kita tahu Digi mungkin akan mengganggu juga dengan alarm bomb yang dia milikin. Tapi tetap di situ tidak ada healingan kecuali time journey-nya nanti agar bisa membantu untuk memberikan sedikit absorb damage dari itu semuanya. Dan sekarang lapu-lapu sudah menjadi jawaban. Edward tidak diberikan lapu-lapunya. Menurutku ada satu hero lagi yang nantinya akan sangat bagus ketika ada di tangan dari Edward, Benedetta. Masih ada. Karena macro play ketika membawa Digi ini akan menjadi sebuah jawaban agar tim fight 5 dari Blacklist makin tidak bisa dipatahkan. Lini depannya ada Digi, lini belakang dari Eko-nya akan terancam karena ada Benedetta. Kita tahu dash-nya begitu powerful. Ditambah dengan Alecto Final Blow, sekarang rata-rata udah pada paham untuk penggunaan dari Petrify-nya sehingga lini belakang tidak sempat untuk melakukan sebuah escape mechanism. Dan untuk sekarang dengan kehadiran dari lapu-lapu yang di-ban, otomatis akan memutar sedikit pemikiran untuk melakukan ban terhadap Beatrix sepertinya, apalagi dalam keadaan di mana Blacklist sama-sama masih belum mendapatkan untuk gold laner-nya. Valentina di ban hero untuk Sanji. Jadi benar-benar mematahkan bagaimana hero dari Sanji-nya itu sendiri ketika berada di game yang keempat. Dan inilah dia Benny Cutie dengan quotes-nya. Bagi saya ini bisa dibilang yang paling berubah adalah mindset. Karena sepertinya Benny Cutie benar-benar memunculkan mindset yang berbeda. Marksman itu nggak cuma front to back, tapi bisa kok tiba-tiba ada di belakang musuhnya bahkan. Itu dia doang yang kayak gini mainnya. Bentar. Apa? Profesor KB kasih tahu gue prediksi Hilda dari kapan? Dari zaman MPL Season 1 kalau nggak salah. Buset. Jauh. Dari sebelum saya ke toilet barusan. Betul. Dari ya draftnya gak belum usah mulai. disebutin kan ketahuan. Kita udah mencoba untuk membuild up bagaimana agar sebuah kamu, storytelling agar tidak kelihatan kalau kamu tidak menghilang. ketahuan kamu habis dari toilet. Malah dikasih tahu kan kita malah diem tadi niatnya. Atau kamu ke benchnya Eko yang ngasih tahu Hilda ya? Oke, kalau gitu aku minta maaf. Kenapa? Aku toilet lagi. Nih, satu. Apa tuh? Yang tadi sempat kita pertanyakan. Bahwa dengan Harit di ban, apakah ini akan menjadi Lunox untuk Sanji? Atau nanti akan menjadi Lunox malah untuk satu sosok Benny Cutie? Dan bahkan karena melihat udah ada Yves duluan nih, jadi teritorialnya udah bakal dipegang banget. Dan Digi ini adalah hero yang bagus banget untuk membatalkan skenario pick off. Yang nge-melt lagi nih Pak. Yang nge-meltdown apa lagi nih kira-kira? Masalahnya di sini Barca sudah terlihat. Lunox oke, udah punya, tapi agak sedikit riskan kalau nantinya kita hanya akan berharap juga kepada Lunox. Marksman masih kemungkinan bisa keluar. Marksman masih mungkin bisa aja jadi milik dari pemain-pemain Eko. Hanya saja physical damage pun masih bisa lagi keluar. Tapi masalahnya Beatrix dan juga hadir Benedetta yang sempat kita bahas tadi bahwa ini Benedettanya akan menjadi satu sosok yang memainkan macro play secara maksimal. Menurutku ini bakal jadi Digi untuk damage dan Sanji dengan Savior. Ini yang mungkin cukup berani ya jujur. Karena Yves itu bisa men-solo kill untuk Savior. Tapi sekarang malah di-pick loh. Aduh, masalahnya. Pak Bennett ada juga di situ. Masalahnya, ini aku melihat
mungkin akan menjadi game untuk Blacklist. Nggak tahu mengapa. Kecuali gimana caranya Global Presence dan juga. Jadi ini akan ada 3 orang penting dari tim Echo. Pertama, gimana caranya Hilda dan Lunox di follow up dengan Global Presence dari seorang Xavier. Oke. Nah, itu win condition dari tim Echo. Tapi dari tim Blacklist Internasional, mereka gimana caranya sekarang bermain dengan pick over. Dan Papulung mau kemana? Dan itu jawabannya sebenarnya, Hah? Ranger Mas. Itu dia jawabannya sebenarnya. Karena Kemana? buat sekarang ya kan, ini dia jawaban dari Papulung Ah, nih. ya ada Papulung kan? mau konten. Hai, halo. 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 Hai, aku di atas sini loh, kanan loh kak. Gak kedengeran Ranger Mas, gak kedengeran. Kakak. Gak kedengeran. Halo. Ya, Ya udahlah halo kalau juga. gitu lah, aku dikasih angin guys. Oke deh, karena ke Papulung ke toilet, mari kita menuju ke arah Land of the one last hope untuk Blacklist Internasional. Oke. Mampukah diamankan atau bahkan Echo Proud, Echo Loud akan terdengar keras di Jakarta, Iya. Indonesia. Dan jangan lupa stiker Eko satunya yang Ih, Itu kurang dia. itu, Be. Nah, Gak demen gue. ya begitulah untuk selera dari Ranger Mas. Tapi buat sekarang, kalau kita melihat dari jawaban Ranger Mas, gimana caranya Sanji memanfaatkan 100% global presence-nya? Salah satu jawabannya adalah Sunford-nya ini sendiri. Karena kita tahu combo dari grab-grab dan juga combo dengan menggunakan Downing Light itu sangat mengerikan sekali. Dan ditambah dengan Mystic Field. Ini immobilize-nya terlalu banyak dari sebelah kanan sebenarnya. Alright, kalau begitu sudah bakal lihat di mana immobilize dari tim Echo yang harusnya ini benar-benar bisa selamat untuk Xavier. Kenapa aku bisa bilang selamat untuk Xavier? Mereka dari Echo punya 3 frontliner. Aha. Benar-benar dihabek-habek garis depan dan Blacklist butuh waktu yang banyak untuk numbangin frontliner Echo. Cuma ada Edward yang bisa punya celah besar untuk menutup pergerakan dari seorang Sanji. Ya, untuk sekarang setidaknya ada yang mengincar ke arah backline. Karena mau bagaimanapun Sanji nanti mungkin akan terpicu daripada flickernya. Kecuali first item untuk Sanji adalah Winter Truncheon. Itu akan beda ceritanya. Jadi setidaknya akan ada escape ability yang bisa dimaksimalkan. Namun untuk sekarang Yawi mau tidak mau hanya menjadi bulan-bulanan dari alarm time bomb-nya Oh My Venus. Karena kita bisa melihat pemilihan dari emblem dan juga item nanti akan menuju kepada damage daripada Oh My Venus. Dia akan memaksimalkan bagaimana Impure Rage dengan ledakan damage yang berlipat ganda dan juga stack-nya yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Dan nanti akan kita lihat juga seberapa lama Oh My Venus akan melakukan babysit terhadap Alhead. Oke, ini akan ada satu buah teori dari Hamzah Firdaus yang akan coba aku bacakan setelah game ini. Karena ini menentukan sekali dengan teori konspirasi yang dimiliki. Tapi retribution dari tim Echo kali ini berhasil diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Wise, jangankan melakukan kontes Profesor KB. Ya. Yap. Mendekat pun aku tak sanggup. Mendekat. Bahkan retribution yang digagalkan. Sunford Oh, berperangkap. Timun begitu saja. Ter-outplay. Outplay yang dilakukan oleh seorang Sunford atas Wise. Berhasil mendapatkan poin yang cukup mahal. Digocek dengan adanya Space Blade. Dan bahkan Yawi benar-benar free hit untuk membuat Haji Oke, coba bonyok lihat. di depan sana. Terus Sunford memutar Digocek ke arah mana lagi. lagi. Digocek terus bahkan Yipte yang menghilang. Dan Sunford masih bisa selamat. Wah. Masih bisa pulang. Ditembak oleh Downing Light. Untungnya masih ada time journey. Global present from Sachi. Yawi. Tiba-tiba membuat Wait. seorang Ohead sekeratul maut. Yawi berhasil melakukan sedikit cancellation yang tandanya akan ada plating gold yang akan didapatkan oleh seorang Bapak Benny Kitty yang terhormat. Wah, ini berlipat ganda sih keuntungannya. Tapi Oheb dia masih belum mau pulang. Dia nggak Oke. pulang. Dia nggak pulang. Recall lagi. Dan dia akhirnya Baru recall. bisa recall ketika platingan di area komplek Wow. tersisa seperempat. Wah, ini bakal benar-benar jadi kerugian awal bagi Blacklist Internasional. Mereka kehilangan Wise, mereka kehilangan satu sosok mid laner yang penting, Haji. Dan untuk Sanji dia mendapatkan 2 poin kill di awal. Yang tadi praduga kita bahwa Yves ini bisa melakukan takedown solo kill terhadap Xavier ternyata dipatahkan di early game dengan Sunford yang ternyata memporak-porandakan area jungle dari Blacklist International. Sumpah Sunford sendirian di area tersebut. Untungnya bagaimana komunikasi dia dengan Sanji itu bagus banget loh. Sanji menjadi eksekutornya, namun yang di depan ya ini Sunfordnya loh. Bagus banget permainannya dari tadi. Oke, Kaltisi is coming up. Informasi telah diberikan. Oh my Venus, sang burung kecil. Wait. Bakal coba ditangkap tapi Kaltisi termakan oleh seorang Wise. Mencoba diselamatkan dengan spray down yang diberikan tapi damage-nya tidak terlalu cukup. Langsung ada getokan maut. Dan bahkan global process from Saji. Sunford? Lagi-lagi tapi Sunford is coming. Terasa mundur ke arah belakang.
tidak mau untuk memberikan sedikit 1 poin kill terhadap seorang Blacklist. Dia hanya melakukan 1 buah baiting. Kenapa baiting? Biar Kaltisinya free untuk mendapatkan turtle. Enggak, Wah, masalahnya di itu sini dia. Sunford jadi musafir, Pak. Jauh banget loh dari bawah. Bisa-bisanya sekarang dia ikut team fight di area atas dan sekarang turtle-nya udah mereka set up lagi. Oke. Bakal jadi free turtle dan ditambah dengan Haji yang ternyata terjebak di tengah-tengah team fight dan Oheb yang di take down solo kill dari Yawi. Solo kill from Yawi, tapi ini masalah yang sangat besar untuk Blacklist International di Wait, arah wait, top wait. lane. Oh my god! Ditembak! Lagi-lagi global presence Sanji. Dia bermain seorang Xavier dengan penggaris. Wah, jujur ya. Tadinya aku mengira ini Digi bakal menjadi ancaman bagi Eko. Karena kita tahu Digi damage powerful banget poking damage di awal game. Meta apa? Wah, itu berbahaya pokoknya lah. Meta yang benar-benar tidak bisa dihalau karena ini mau bagaimanapun Magic kuat banget. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana skenario dari Eko, karena tidak ada healer dari Blacklist, gak ada Estes, gak ada yang bisa menambah darah, dipok sama Saji dari jauh, ditembak dengan Downing Light, siapa yang bisa merecover darahnya? Tidak ada dari Blacklist International. Profesor KB, mohon maaf nih sebelumnya Profesor. Apa itu? Ini ada sedikit perbandingan dari teori Profesor. Oke, Xavier hero late game. yap. Apa-apaan punya item sebanyak ini di early? 3.500 gold apalagi Bener dengan nggak? 2 poin kill. Itu dibalik teori lo kan, berbanding Ya, terbalik. berbanding terbalik. Makanya tadi aku bilang, Haji yang awalnya aku kira bisa mensolo kill ke arah Sanji, sekarang dibalikin skenarionya. Ayo lo, mau gimana? Mau build up ke arah late game? Harus main teritorial, harus main berlima. Kalau main berlima, ini Wah. bisa poke damage dari manapun. Oke, bahkan. ketangkap langsung di instant pick off, tapi nampaknya masih belum cukup dari Benny Kirti. Masih terlalu dekat pergerakan dari Kaltisi, Wah, masih wah, mau Sanji, lebih. Terperangkap dan sounding like berhasil ditembak begitu saja. Mencoba sedikit memberikan damage dan bahkan Kaltisi masih mau lebih. Di sisi sebaliknya Sanji lah yang menjadi eksekutor 3 poin kill dari top lane. Edward mencoba untuk bertahan. Alex Giovanna blow untuk pulang ke rumah dan flicker from Benny Kirti. Masih berhasil diseduh oleh seorang Edward dengan ada 1 buah Electro dan juga an Ivor. hampir Ya, tuh. woi, hampir aja walaupun tadi udah mengorbankan 1 flicker. Tapi Benny ini masih gagal, namun sekarang di bagian bawah coba lihat. Ohebnya Beatrix yang berjuang. Akankah dia berhasil pergi walaupun udah ada Digi di situ untuk bisa memberikan backup? Yawi! Masih dikejar sedikit lagi. Dan Yawi datang mencoba untuk bisa mendapatkan, tapi Oheb berhasil membalikkan keadaan dan Yawinya menghilang. Sanford berusaha untuk kabur. Aku ingin pergi, aku ingin pulang, tapi ditelan, dibakar, hilang. Hampir saja dia selamat, tapi double kill. Tapi lihat distraction yang dilakukan oleh para pemain dari Eko membuat tim dari Blacklist International kehilangan lagi turtle yang dia miliki. Dan langsung para pemain dari tim Eko mencoba untuk mendapatkan objektif semaksimal mungkin yang bisa miliki. Dengan adanya perfect turtle di bawah menit ke-8 dan Oh My Venus hampir saja bisa ditumbangkan. Asal Downing Light Ezreal mencoba ditutup begitu saja. Shutdown kali ini belum didapatkan terhadap seorang Sanji. Sedangkan Yawi masih mau lebih dan ternyata ini Yawi! selendang dari seorang Yawi menutup pergerakan atas seorang Edward. Digebuk punggungnya tadi, benar-benar dihilangkan kesempatan untuk pulang. Coba lihat Yawi ingin mengganggu lagi siapapun yang ingin recall. Gue begal dulu. Jujur, ini kalau team fight terus-terusan yang rugi Blacklist. Yes. Lihat dari levelnya Carl TZ zone out semua buff yang dimiliki oleh satu sosok jungler White. Dan melihat turtle yang benar-benar diamankan 3 kali perfect turtle. Ditambah dengan banyaknya poin kill yang diamankan, objektif juga yang sangat terancam sekali di area mid lane. Membuat Eko makin lebih berjaya seperti di area early game. Dan buat sekarang sudah selesai untuk itemnya. Enchanted Talisman bakal menuju ke arah Latin Ranchen. Ditambah Sunford udah selesai dengan Athena Shield. Jadi untuk sekarang Haji, Oh My Venus tidak akan maksimal damage-nya. Profesor KB, Yawi ini di pandangan Blacklist ini seperti sawi di mie goreng. Weh, Keberadaannya mengganggu dan merubah cita rasa. Bener, ini benar-benar mengganggu sekali dan merubah cita rasa permainan Blacklist yang bermain front to back, team fight. Lihat, mereka jadi pecah belah, Iya. mereka bisa di split push, mereka bisa di pick over. Benar-benar seperti sawi di dalam mie goreng. Ya. Yawi untuk Blacklist International. Mau bagaimanapun dengan last pick dari Xavier itu jawaban banget. Dan buat sekarang Sunford flicker lagi dan lagi. Selalu menghindari satu dan atas welcome to my channel. Dan untuk sekarang Blacklist kehilangan central mid turret. Ini yang Itu dia. bahaya, ini yang bahaya. Kenapa aku bilang bahaya? Ini adalah pembuka untuk gerbang neraka Purple dan Orange buff. 1.
Kedua, ketika dominasi dilakukan Eko, mereka kehilangan purple buff untuk Wise. Tidak punya sustainability untuk farming di dalam jungle-jungle yang dia miliki. Dan mungkin ini akan menjadi berbahaya ketika Edward tertinggal jauh dari segi levelnya. Item dari goldnya. Dengan 4000 gold. Edward tidak bisa menahan damage yang diberikan dari seorang Yawi. Dengan mungkin stack yang dimiliki sekarang udah banyak, Profesor. Iya, Asisnya berapa? Dan ini kalau kita melihat dari asis mungkin 4, tapi kalau misalkan buat sekarang lihat Lunox dan juga satu Meltdown Cleansing, banget ya. itu cepet banget. Bayangkan 5% dari darah Lord dijadikan damage. Makanya jangan heran kalau misalkan ini meltdown untuk Lordnya terlalu cepat. Edward hanya menjalankan macro play-nya saja. Karena kalau ketemu sama Sunford mau nggak mau dia harus mundur secepat mungkin. Dan Alex Tovano blow-nya juga masih belum berasa. Ketika mau di-defense di arah top lane, lihat langsung ada Yawi memunculkan lagi parasnya yang seram dan membuat Blacklist Internasional ini terkejut, terheran-heran dan deg-deg. Apakah ini pertanda cinta atau ternyata aku kurang tidur? Kan deg-degan. Benar. Downing light-nya. Oke, ini dia teman-teman, Lordnya mungkin masih cukup lembut, tapi setidaknya ini akan menjadi dari dobrak tam dan Sanji akankah berhasil selamat dari tersebut dan masih bisa. Mereka masih set up Yawi-nya, purple buff dihilangkan lagi di area tengah, inner turret-nya Konsil langsung dikeluarkan. Coba lihat ada apa itu barusan, what? Dua Darkening membuat Oh My Venus seperempat darah dan langsung menggunakan flickernya, Profesor. Itu lightning truncheon-nya, damage keduanya. Makanya mungkin kaget ketika Oh My Venus ternyata langsung merespon dengan flicker. Kalau nggak flicker, sudah bisa dipastikan bahwa akan berubah menjadi telur atau setidaknya membuka ultimate untuk Oh My Venus. Buat sekarang kita melihat item Divine Glaive sudah ada di tangan dari Diki. Tapi ini tidak menjadi jawaban karena mau bagaimanapun Yawi dia punya heal up di rumput. Dia punya satu item Radiant Armor, itu udah jawaban banget untuk magical damage. Oh my god, Hepa akan harus menggunakan satu buah flickernya ke arah belakang. KTZ menangkap seorang Wise dan bahkan seperti instant pick monster BDKT. Di depan sana Sanford memberikan sedikit distraction. Satu poin kill berhasil diamankan dan KTZ tidak mau tinggal diam. Diketok hajinya, hilang instant pick off dan bakal tergendong oleh seorang Sanford dan ini bencana untuk Blacklist Internasional. Dan Ohep hampir aja dihilangkan tepat di depan area defensifnya sendiri. Tapi pemain Echo ingin mendapatkan satu best start di area mid, tapi masih gagal. Wave minion habis. Hanya saja mereka sudah menguasai 90% dari map yang ada untuk kali ini. Tukang somai kejemur God. Oh my god. Ini Ini dia. benar-benar dominasi yang tidak ada hentinya dan Sanji bakal dikejar namun tidak ada target dari Alecto Final Blow sehingga tidak ada dash yang berkali-kali lipat digunakan oleh Edward. Dan kalau misalkan kita buat sekarang keuntungan 5.000 Divine Glaive bahkan di tangan Sanji. Ranger Mas, sesakit apa ini kira-kira? Kalau menurut aku ya, kita bakal melihat skenario untuk Athena Shield. Tapi masalahnya Athena Shield aja Edward doang yang punya. Downing light-nya Sanji ini, rasa sakitnya ketika kamu udah mulai mencoba membuka hati, percaya sama orang, tapi orang yang kamu percaya itu menyakiti kamu seperti yang sebelumnya. Dan kamu akan trauma sampai ke depannya untuk tidak jatuh cinta lagi. Waduh, capek ya. Masalahnya kita juga nih Pak ya, kita nih ya, kadang kita udah ngelakuin sebuah hal tuh kita tahu resikonya apa. Contoh, di saat kita kangen, di saat kita rindu, kita lihat foto-foto yang lama, kita lihat chat-chat yang lama. Berusaha untuk bisa menghibur diri sendiri dan juga melepas rindu. Tapi ujung-ujungnya apa? Malah makin rindu. Waduh, emang dalam ya kalau bahasan seperti ini. Karena jujur, mau bagaimanapun usaha, yang penting jangan lupa untuk dibarengi dengan berdoa. Hai Edward, where are you going? Lihat 3 jepitan secara berbeda. 3 lapis dari tim Eko. Ya, itu yang sempat kita bahas bagaimana cara untuk memotong pergerakan escape way dari satu sosok hero sampai nanti dia keluar dari battle spell atau satu buah skill yang begitu mahal karena barusan ada Downing Light yang begitu pedih seperti quotes Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Saya bagian motivasinya biar kalian gak sedih-sedih banget. Oke, dan ini bakal coba dioleh dan makan dan Wise. Hampir saja di take down, masih coba dipaksakan. Tidak ada time journey untuk team fight. Base menuju ke arah depan. Para pemain dari tim Eko Eko pernah bakal coba untuk masuk ke base dari tim Blacklist Internasional. Tapi bukan hanya itu aja. Mereka mencoba untuk sedikit menunggu Superman yang bergerak di arah bottom lane. Karena Sanford lagi-lagi akan menjadi sedikit muka yang bisa memporak-porandakan para pemain dari tim Blacklist Internasional.
Masih ada kesempatan seperti untuk Blacklist. Tapi setidaknya untuk kali ini mereka Benny. dari Eko akan berusaha untuk sekali lagi. Oke. Kita lihat seperti apa nanti setup yang akan diciptakan oleh Eko ataupun pertahanan yang diciptakan oleh Blacklist. Oke, mundur ke arah belakang, memaksa Yawi dengan immortality-nya pecah. Edward menuju ke arah seorang Sanji, mundur ke arah belakang, jangan sampai terbaiting. Ini berbahaya. Blacklist International, mereka bisa termakan dengan adanya 8.000 gold difference dari 40. Oke, di area Purple Buff ada fight yang terjadi. Missile expert ditembak Nibiru, nggak kena. Tapi Dawning Light-nya kena 3 orang dan impact-nya. Coba lihat. Wow. Wah, itu benar-benar menyakitkan sekali tentunya, apalagi dengan efek dari Lightning Truncheon dan juga Divine Glaive yang tadi sempat kita bahas. Ini Oheb mau gak mau minimal bikin satu aja sih Silent Drop biar dia nggak bisa langsung di-instan oleh damage dari Sanji. Yang aku takutkan, ini last itemnya adalah Holy Crystal. Karena kalau Holy Crystal sudah bisa dipastikan, full stack Sanji bisa saja one shot terhadap Oheb. Padahal di sini yang one shot kan kalau misalkan tagline dari Filipina Omega harusnya, Ya. bukan Eko. Bukan, dan bahkan dari seorang Sanji udah punya satu buah defensive item. Escape. Winter Truncheon. Ini lihat, sedikit demi sedikit Sanji membuka. Sanji menjadi salah satu center untuk tim Eko. Ketika Orcas yang mencoba untuk menyelam di center. Ini rumput mana yang aman untuk kalian selami. Betul sekali, dan untuk sekarang melihat Yawi selalu memakan semua dealing damage daripada Oh My Venus. Jadi tidak akan ada damage yang cukup dan Haji harus lebih 2 berhati-hati. bar. Langsung hilang 50% darah yang tersisa dari tubuh Yves-nya. Ini benar-benar Sanji adalah orang yang disukai oleh para wanita ketika akhir bulan. Apa itu? Dengan diskon 50% ya. Ya kan? Lihat, darah Haji langsung hilang 50% kan? Hilang, Pak. Hilang. Iya. Kalau diskon Bukan berarti bonus, tapi harganya dulu. juga hilang. Oh, Head 75 bahkan. Wait, bentar. Yawinya ditelan, Yawinya. Akankah sama dan Yawi pasti selamat. Tapi Edward menuju ke arah seorang Sanji. Sanji still survive di belakang sana. Kating yang dilakukan oleh para pemain dari tim Eko. Yawi bahkan membuat semua sword skill yang dimiliki dari tim Blacklist International hilang begitu saja. Edward terperangkap. Anai for Anai. Retribution bakal coba dikejar. Edward gak peduli apa yang terjadi. Dan bahkan ditunggangi Wise-nya. Terperangkap Wait. di depan sana. Oh, terdiktat. Oh my God. Ini bencana untuk Blacklist International. Oke, itu dia mau pergi kemana? Hajinya masih selamat. Alarm bom diciptakan, tapi mereka melupakan lore. Coba lihat Wise-nya. Wise-nya ada di atas bola. Menghilang bola. Oh my God. Ini bencana. Tersisa 3 player. Blacklist International. Mereka sedang menunggu minion yang bergerak. Tapi Sanji di depan sana membuat para pemain dari tim Blacklist International kehilangan best turret-nya. Winter Truncheon bertemu dengan Immortality. Dan bahkan Edward berangkat. Satu-satunya high ground defensif. Dan hilang begitu saja. Immortality bersama dengan damage yang diberikan. Edward harus hilang di telan bumi. Gak bisa bertahan. Dan juara baru untuk M-Series. Eko menumpangkan sang juara bertahan Blacklist International. The new champion of M-Series. The new world champion. Eko loud, Eko proud. Oke. Di saat